pada akhirnya Jokowi akan sendirian menghadapi perlawanan dari rakyat Indonesia. Mereka yang dulunya mendukung sudah kocar-kacir. Para influencer yang memuji Jokowi sembunyi entah kemana. Yang tersisa adalah buzzer kecil yang cuma bisa bikin keributan kecil di media sosial. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Jokowi sedang panik. Posisinya saat ini sedang tidak nyaman. Jokowi yang selama ini kita kenal ternyata menyimpan banyak hal yang kontroversial. Sejak Pilpres, Jokowi ternyata tidak sebagus yang kita bayangkan. Pendukungnya satu persatu kecewa dan mundur. Jokowi ternyata sangat ambisius hingga ke level yang meresahkan. Dia begitu haus kekuasaan hingga tidak segan-segan melakukan apapun, menabrak apapun demi apa yang dia mau. Orang-orang mulai sadar daya rusak yang dibuat Jokowi selama 2 periode berkuasa sudah sangat parah. Presiden yang menggantikan dia sekarang ini harus pusing 7 keliling membereskan warisan masalah yang segudang. Jokowi menanam ranjau, Prabowo yang keringat dingin membereskan semuanya. Semua karena Jokowi. Permainan politik kotor dan licik yang kalian lihat belakangan ini banyak terjadi di era Jokowi. Di mana ada Jokowi, di situ ada banyak masalah ruwet. Masyarakat mulai sadar, matanya terbuka. Mereka kaget ternyata Jokowi itu sampai segitunya hingga pada tahap mereka itu mulai marah. Belum lama ini, lagi ramai narasi adili Jokowi. Di beberapa kota ada coretan vandalisme dengan tulisan Adili Jokowi di beberapa titik. Ini muncul ketika isu pagar laut menjadi viral. Nama Jokowi diseret karena sertifikat atas nama pagar laut itu diterbitkan di era Jokowi. Ada dugaan sertifikat pagar laut ini adalah hasil balas budi dari proyek di IKN. Begitulah Jokowi. Semakin dibongkar lebih dalam, semakin ketahuan kalau Jokowi ini menyimpan banyak hal yang mengejutkan dalam arti negatif. Bahkan di beberapa kota mulai ada aksi demo dengan tema Adili Jokowi. Di Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Bundaran UGM Jogja, mereka meminta Jokowi diadili atas beberapa kasus misalnya IKN dan PIK 2. Ada juga spanduk bertuliskan Usut KKN dan Hukum Dinasti Jokowi. Artinya, mulai ada sebuah kesadaran besar dari sebagian besar rakyat bahwa Jokowi dan keluarganya adalah biang kerok dari segala kekacauan yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Mereka sudah berada dalam tahap gerah dan meminta agar ada sanksi atau proses peradilan terhadap Jokowi. Mereka semua seolah setuju kalau dosa politik Jokowi sudah terlalu menumpuk. Politik dinasti, utak-atik hukum dan konstitusi, cawe-cawe kekuasaan, hukum dijadikan alat sandera politik, pengerahan alat negara, semua itu sudah dirasakan semua orang. Akan tetapi semua ini makin panas di saat muncul isu pagar laut. Dengan aksi penolakan yang makin lama makin masif, wajar kalau Jokowi makin panik. Jokowi sebenarnya menanam ranjau, tapi dia yang menginjak ranjau itu sendiri. Jokowi mungkin berpikir dia itu pintar dan bisa mengelabui masyarakat selamanya. Dia pikir dengan siraman bansos dan salaman dan foto bareng warga, dia bisa menjadi pemimpin paling merakyat. Semua itu cuma kedok palsu. Bahkan ada yang bilang semua itu cuma settingan. Dia tidak sadar perlawanan dari rakyat mulai ada dari titik-titik kecil, lama-lama jadi besar, dan bisa jadi suatu hari nanti akan ada gelombang besar yang membuat Jokowi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Coretan dan demo adili Jokowi itu cuma sebagian kecil dari perlawanan rakyat kepada Jokowi. Jokowi tidak bisa mengabaikan ini semua. Setenang apapun dia, sekalem apapun dia, Jokowi tidak akan bisa tenang. Dulu, OCCRP menyebut Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup. Kabarnya dia marah. Buzzernya dikerahkan habis-habisan untuk mengklarifikasi, mengcounter, dan bahkan menyerang balik. Ketika muncul banyak tulisan vandalisme adili Jokowi,
Ada berita yang mengatakan bahwa para pencoret itu akan diburu. Di satu sisi, memang vandalisme itu tidak diperbolehkan, merusak keindahan kota. Tapi di sisi lain, rasanya agak gimana gitu. Apakah vandalisme lain juga diperlakukan sama? Apakah cuma karena ada tulisan yang menyenggol nama Jokowi, baru kemudian diusut secepatnya? Apakah ini adalah bentuk dari kepanikan Jokowi? Kekesalan warga itu sudah berada di titik yang sangat tinggi. Sebagian sudah melaporkan ke KPK, sebagian melakukan aksi demo, sebagian mengeluarkan unek-unek dan kemarahan di media sosial. Bahkan beberapa akademisi sudah gerah dengan Jokowi saat Pilpres lalu. Ini tidak bisa dibantah bahwa Jokowi adalah satu-satunya mantan presiden yang dilawan oleh rakyat setelah pensiun. Jokowi jadi mantan presiden yang paling banyak di demo. Belum sampai setengah tahun, tapi Jokowi berubah menjadi tokoh yang paling dicari-cari untuk diadili. Jadi finalis pemimpin terkorup pula. Ini prestasi yang sangat memprihatinkan. Presiden sebelumnya mana pernah kayak begini. Mereka pensiun, selesai. Dunia politik move on ke presiden selanjutnya. Jokowi ini beda, haus perhatian dan hormat, haus exposure dari media. Bahkan ada yang bilang warga yang berbondong-bondong berkunjung ke rumah Jokowi adalah settingan yang dikondisikan. Sampai segitunya Jokowi tidak malu-malu bermain presiden-presidenan, tidak mau kalah dengan Prabowo. Kalau masih ada yang matanya belum terbuka karena ini semua, saya pun bingung gimana lagi menjelaskan. Sekuat-kuatnya Jokowi sekarang ini, bisa bertahan sampai kapan? Jokowi mungkin pintar memainkan langkah catur politik. Dia mungkin pintar menempatkan orang-orangnya untuk melindungi kepentingannya. Tapi semua itu tidak ada gunanya kalau seluruh rakyat mulai sadar. Saat ini, mungkin masih banyak yang belum sadar atau masih terlalu bodoh untuk tidak menyadari apa yang sedang menimpa negara ini gara-gara Jokowi. Tapi pelan-pelan gerakan penolakan terhadap dia akan makin membesar. Orang-orang akan sadar apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama ini. Mereka yang masih setia mendukung Jokowi pelan-pelan menyesal. Mereka tiarap, mereka juga kena imbasnya. Apa yang mereka dukung, ternyata mereka rugi besar. Lihat saja partai politik sekarang ini, mana ada yang terang-terangan mendukung Jokowi, kecuali PSI. Tapi saya anggap itu tidak masuk hitungan karena partai kecil yang tidak lolos ke Senayan. Dukungan mereka tidak cukup kuat untuk membela Jokowi. Mereka semua mundur teratur, mundur pelan-pelan, selangkah demi selangkah dan tiarap. Peduli amat dengan Jokowi, mereka harus cuci tangan sampai bersih sebelum semuanya terlambat. Pada akhirnya, Jokowi akan sendirian menghadapi perlawanan dari rakyat Indonesia. Mereka yang dulunya mendukung sudah kocar-kacir. Para influencer yang memuji Jokowi sembunyi entah kemana. Yang tersisa adalah buzzer kecil yang cuma bisa bikin keributan kecil di media sosial. Jokowi mau memoles wajahnya supaya tetap bersih. Semua orang sudah tahu trik politiknya. Settingan ini sudah jadi rahasia umum. Siapa tahu, mungkin inilah pertahanan terakhir yang bisa dilakukan Jokowi sebelum akhirnya dia kalah total. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.